Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kaulandari dengan NPM 220320101006, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur, dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas Kantong Semen Beschraft dengan metode Statistical Quality Control dan Value Mode and Effect Analysis di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu PT Industri Kemasan Semen Gresik merupakan suatu perusahaan yang berfokus pada produksi kantong semen. Produk kantong semen yang sering diproduksi yaitu jenis Spacecraft. Dalam proses produksi, masih sering ditemukan permasalahan produk cacat yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan ditemukan beberapa kecacatan pada produk seperti gambar jelek, gagal lipatan botomi, opening robek, dan valve miring. Pada bulan Januari sampai Desember 2025, terdapat 112.846.360 bag atau 3,2% kantong Spacecraft yang mengalami kecacatan di mana melebihi standar toleransi kecacatan dari perusahaan yaitu sebesar 1,5%. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengendalikan kualitas produk Spacecraft dengan metode Statistical Quality Control dan Value Mode and Effect Analysis di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kualitas produk kantong semen Spacecraft serta memberikan rekomendasi perbaikan di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kualitas produk kantong semen Spacecraft berdasarkan presentase produk cacat di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Dan yang kedua, bagaimana rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk kantong semen Spacecraft di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Lalu untuk batasan penelitian, yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan di unit produksi 1, produk Spacecraft ukuran 40 kilo dan 50 kilo. Yang kedua, data yang digunakan adalah data cacat kantong Spacecraft dari bulan Januari sampai Desember 2025. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak membahas mengenai persoalan biaya. Dan yang terakhir, jenis kecacatan yang diteliti adalah gambar jelek, gagal lipatan bottoming, opening robek, dan valve miring. Lalu untuk asumsinya, yang pertama, sistem produksi dan spesifikasi produk yang diamati tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, kebijakan perusahaan tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Dan yang ketiga, penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap pemberian rekomendasi. Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, mengetahui kualitas produk kantong semen Spacecraft berdasarkan presentasi produk cacat di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk kantong semen Spacecraft di PT Industri Kemasan Semen Gresik. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di PT Industri Kemasan Semen Gresik, khususnya pada bagian unit produksi 1 pada bulan Agustus 2025 sampai data yang diperlukan tercukupi. Untuk identifikasi variabel, yang pertama ada variabel terikat, yaitu kualitas produk kantong Spacecraft, dan untuk variabel bebasnya, yaitu ada data jumlah produksi kantong Spacecraft dari bulan Januari sampai Desember 2025, lalu ada data jumlah kecacatan kantong Spacecraft dari bulan Januari sampai Desember 2025, dan ada data jenis cacat pada kantong Spacecraft seperti gambar jelek, gagal lipatan botomi, opening robek, dan valve. Di sini terdapat langkah-langkah pemecahan masalah di mana diawali dari mulai, lalu survei lapangan, studi pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi variabel, lalu ada pengumpulan data, dilanjut dengan mengelompokkan data hasil produksi dan jumlah jenis cacat menggunakan Jigsaw, lalu mengelompokkan data jumlah kecacatan yang ditampilkan dalam histogram, lalu membuat diagram Pareto untuk menentukan frekuensi cacat dari yang terbesar ke yang terkecil, lalu membuat langkah-langkah proses pembuatan Spacecraft menggunakan proses diagram, lalu membuat scatter diagram untuk menentukan bagaimana hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, lalu membuat peta kontrol atribut P dan U untuk menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah yang ditampilkan dengan kurva. Lalu apakah data terkendali? Jika iya, maka langsung ke hasil dan pembahasan. Namun jika tidak, yaitu membuat fishbone diagram untuk mengetahui penyebab terjadinya kecacatan pada produk. Selanjutnya melakukan brainstorming dengan divisi produksi dan quality assurance dan masuk ke tahap usulan perbaikan menggunakan FMEA, yaitu dengan menentukan mode kegagalan dalam proses produksi, mengidentifikasi efek kegagalan proses produksi, menentukan nilai severity, mengidentifikasi penyebab kegagalan, menentukan nilai occurrence, menentukan nilai detection, menentukan nilai RPN, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Lalu rekomendasi pengendalian kualitas terhadap cacat pada produk Spacecraft, lalu hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai.
Di sini terdapat pengumpulan data, yaitu ada data aliran informasi alur proses produksi spacecraft. Yang pertama ada proses proofing, yaitu dimulai dengan persiapan rollcraft, proses printing, proses perforasi, proses longitudinal casting, proses forming, dan proses cutting. Lalu untuk proses bottomnya, yaitu dimulai dari proses opening, proses penempelan valve bagian atas, proses casting dan forming, dan proses pressing. Selanjutnya ada data jumlah produksi, di mana untuk total produksinya selama 12 bulan yaitu sejumlah 112.846.360 bag. Lalu ada data jumlah kecacatan dengan total kecacatan sebesar 3.614.467 bag. Lalu ada data jenis kecacatan, yaitu terdapat 4 jenis kecacatan. Yang pertama ada gambar jelek, kelipatan bottoming, opening rollback, dan valve miring dengan total keseluruhan cacatnya yaitu sebesar 3.614.467 bit. Lalu masuk ke pengolahan data, di sini terdapat cheat sheet, dapat dilihat pada layar. Lalu ini ada tabel stratifikasi dari cheat sheet sebelumnya. Lalu ini ada histogram, di mana dapat dilihat untuk uh, jumlah cacat tertinggi, yaitu ada gagal lipatan bottoming sejumlah 1.245.266 bed. Dan yang terendah yaitu ada cacat opening rollback dengan jumlah 461.724 bed. Lalu ada diagram Pareto dengan presentase tertinggi, yaitu ada cacat gagal lipatan bottoming sebesar 34,5%, dan yang terendah ada opening rollback, yaitu presentasenya 12,8%. Ini merupakan chart dari diagram Pareto sebelumnya. Lalu ada proses diagram di mana dimulai dari persiapan rollcraft, lalu proses printing, proses perforasi, hingga pada inspeksi dan pengepakan. Lalu di sini ada scatter diagram untuk proses printing pada cacat gambar jelek, di mana dapat dilihat bahwa arah titik-titiknya yaitu dari kiri ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah produksinya, maka semakin tinggi juga jumlah kecacatannya. Lalu di sini juga ada scatter diagram pada proses pasting dan forming. Untuk cacat gagal lipatan bottoming, juga dapat dilihat bahwa titik-titiknya yaitu dari arah kiri ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah produksinya, maka semakin tinggi juga jumlah kecacatannya. Lalu di sini juga ada scatter diagram pada proses opening untuk cacat opening rollback. Juga sama, arah titik-titiknya yaitu dari kiri ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah produksinya, maka semakin tinggi juga jumlah kecacatannya. Dan yang terakhir ada scatter diagram untuk proses penempelan valve pada cacat valve miring, yaitu untuk arah titik-titiknya dari kiri ke kanan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah produksi, maka semakin tinggi juga jumlah kecacatan. Selanjutnya ada pie chart untuk proses printing pada cacat gambar jelek. Di sini terdapat tabel hasil perhitungan control card pada gambar jelek sebagai berikut. Lalu ini merupakan pie chart gambar jeleknya, di mana dapat dilihat bahwa terdapat 2 bulan yang keluar dari batas kontrol. Lalu selanjutnya ada pie chart untuk proses pasting dan forming. Untuk cacat gagal lipatan bottoming, di sini terdapat tabel hasil perhitungan control card pada gagal lipatan bottoming sebagai berikut. Dan ini merupakan pie chart gagal lipatan bottoming, dan dapat dilihat bahwa terdapat 5 bulan yang keluar dari batas kontrol. Selanjutnya ini pie chart untuk proses opening pada cacat opening rollback. Dapat dilihat pada tabel, yaitu ada hasil perhitungan control card pada opening rollback sebagai berikut. Dan ini merupakan pie chart pada opening rollback. Dapat diketahui bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kontrol. Selanjutnya ada pie chart proses penempelan valve untuk cacat valve miring, yaitu berdasarkan tabel hasil perhitungan control card pada valve miring sebagai berikut. Dan ini merupakan pie chart pada valve miring, di mana terdapat 1 bulan yang keluar dari batas kontrol. Lalu ini ada peta kendali U, yaitu dapat dilihat tabel berikut merupakan hasil perhitungan pada kontrol kartu sebagai berikut. Dan ini merupakan record dapat dilihat bahwa terdapat 4 bulan yang keluar dari batas. Selanjutnya terdapat fishbone diagram pada proses printing, di mana untuk cacat gambar jelek disebabkan oleh 3 faktor, di mana faktor pertama ada material, yaitu kualitas tinta tidak sesuai dengan standar. Lalu pada faktor manusia, yaitu ada kesalahan penyetelan pre-start awal mesin, dan pada faktor mesin, yaitu ada mesin printing aus.
Selanjutnya, yaitu ada fishbone diagram proses pasting dan forming untuk cacat gagal lipatan bottoming. Disebabkan tiga faktor, yaitu untuk faktor pertama ada material, yaitu kualitas lem tidak sesuai dengan standar. Untuk faktor manusia, pekerja tidak hati-hati saat adjustment mesin, dan untuk faktor mesin, mesin bottomer gagal fungsi atau aus. Lalu ada fishbone diagram pada proses opening. Untuk cacat opening rollback, yaitu disebabkan oleh dua faktor. Pada faktor manusia, yaitu pekerja kurang teliti saat adjustment bottom opening unit, dan untuk faktor mesin, unit opening tidak berfungsi optimal. Lalu untuk piston diagram proses penempelan valve, untuk catat valve miring, yaitu disebabkan oleh tiga faktor, yaitu untuk faktor pertama ada faktor material, yaitu kualitas lem tidak sesuai dengan standar. Untuk faktor manusia, yaitu pekerja tidak menyesuaikan kebutuhan ketebalan tiap kantong, dan untuk mesin, valve unit aus. Kemudian, masuk ke FMEA pada proses printing. Di sini terdapat tabel identifikasi effect of failure proses printing. Untuk mode of failure-nya itu ada cacat gambar jelek, dan untuk effect of failure itu dapat menyebabkan desain tampilan cetak atau hasil printing program atau bergeser sehingga dapat menurunkan estetika dan citra mereka. Lalu terdapat tabel penentuan nilai severity, yaitu diberikan nilai 5. Lalu untuk penentuan nilai occurrence, yaitu untuk cause of failure kualitas tinta tidak sesuai dengan standar, viskositas atau warna tidak stabil, diberikan nilai 4. Lalu untuk mesin printing aus diberikan nilai 5. Dan untuk kesalahan penyetelan restart awal mesin diberikan nilai 4. Selanjutnya untuk nilai detection-nya, yaitu untuk current control melakukan pengecekan kualitas tinta saat incoming material, diberikan nilai 4. Untuk melakukan pengecekan dan pemeliharaan mesin printing secara rutin diberikan nilai 4. Dan untuk melakukan pemeriksaan register dan alignment awal sebelum cetak untuk memastikan klis sudah sesuai, diberikan nilai sebesar 3. Selanjutnya, ini terdapat tabel FMEA produk kantong Pestra pada proses printing dapat dilihat sebagai berikut. Masuk ke FMEA proses testing dan forming, di mana di sini terdapat tabel identifikasi effect of failure pada proses testing dan forming. Untuk mode of failure-nya itu gagal lipatan bottoming, serta untuk effect of failure-nya yaitu menyebabkan kebocoran semen saat pengisian dan transport, kehilangan produk, serta komplain dari pelanggan. Untuk penentuan nilai severity-nya yaitu diberikan nilai sebesar 7. Dan untuk penentuan nilai occurrence-nya, yaitu untuk cause of failure pekerja tidak hati-hati saat adjustment mesin, diberikan nilai 7. Untuk mesin bottomer gagal fungsi atau aus, diberikan nilai 5. Dan untuk kualitas lem tidak sesuai dengan standar, diberikan nilai 4. Selanjutnya, untuk nilai detection-nya, yaitu untuk current control memberikan pengawasan, SOP adjustment, dan pembinaan pada pekerja, diberikan nilai 5. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan mesin secara rutin agar selalu dalam kondisi stabil, diberikan nilai 4. Lalu melakukan pengecekan kualitas lem saat incoming material, diberikan nilai 3. Dan ini terdapat tabel FMEA produk kantong Pestra, proses testing dan forming dapat dilihat sebagai berikut. Lalu masuk ke FMEA proses opening. Di sini terdapat tabel identifikasi effect of failure pada proses opening. Untuk mode of failure-nya yaitu opening rollback dengan effect of failure-nya menyebabkan semen mudah tumpah saat proses pengisian maupun selama penanganan dan distribusi. Robekan juga dapat mengurangi kekuatan struktural kantong sehingga kantong tidak dapat digunakan. Di sini terdapat penentuan nilai severity-nya, yaitu diberikan nilai sebesar 3. Dan di sini terdapat penentuan nilai occurrence-nya. Untuk cause of failure pekerja kurang teliti saat adjustment, bottom opening diberikan nilai 4. Lalu untuk unit opening tidak berfungsi optimal diberikan nilai 3. Lanjut nilai detection-nya, yaitu untuk current control memberikan pengawasan dan pembinaan operator, serta SOP adjustment diberikan nilai 5. Dan pengecekan fungsi unit opening dan pemeliharaan secara rutin diberikan nilai 4. Dan ini merupakan tabel FMEA produk kantong Pescraft pada proses opening, dapat dilihat sebagai berikut. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu FMEA proses penempelan valve. Di sini terdapat tabel identifikasi effect of failure pada proses penempelan valve. Untuk mode of failure-nya yaitu valve mirroring dengan effect of failure dapat menyebabkan aliran semen saat proses pengisian menjadi tidak lancar, sehingga semen dapat tersumbat dan tidak dapat mengalir optimal. Dan di sini terdapat penentuan nilai severity-nya, yaitu diberikan nilai sebesar 6. Lalu untuk penentuan nilai occurrence-nya, untuk cause of failure pekerja tidak menyesuaikan kebutuhan ketebalan tiap kantong, diberikan nilai 6. Valve unit aus diberikan nilai 5, dan kualitas lem tidak sesuai dengan standar diberikan nilai 4. Lalu untuk penentuan nilai detection-nya, untuk current control memberikan pengawasan dan pembinaan pada pekerja serta SOP pemasangan valve, yaitu diberikan nilai 5. Lalu untuk melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan valve unit secara rutin diberikan nilai 4. Dan melakukan pengecekan kualitas lem saat incoming material diberikan nilai 3. Dan ini merupakan tabel FMEA pada produk kantong semen Pescraft pada proses penempelan valve dapat dilihat sebagai berikut.
Dan ini merupakan rekap keseluruhan dari 4 jenis cacat dapat dilihat sebagai berikut. Lalu di sini terdapat rekomendasi perbaikan berdasarkan urutan LPN, di mana untuk prioritas satu atau prioritas yang pertama yaitu ada gagal lipatan bottoming, dan penyebabnya pekerja tidak hati-hati saat adjustment mesin dengan nilai RPN-nya 245. Untuk rekomendasi perbaikannya yaitu memberikan pelatihan ulang dan penyusun SOP standar adjustment mesin bottoming agar operator lebih teliti saat melakukan adjustment mesin bottoming. Dan seterusnya sampai ke prioritas yang terakhir yaitu prioritas ke-11 ada opening rollback dengan penyebabnya yaitu unit opening tidak berfungsi optimal. Untuk nilai RPN-nya itu sebesar 36, dan rekomendasi perbaikannya dapat melakukan perawatan dan penyetelan ulang unit opening agar dapat berfungsi secara optimal, serta pergantian komponen unit yang sudah aus. Lalu terdapat kesimpulan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, berdasarkan data produksi periode Januari 2025 hingga Desember 2025, diketahui bahwa total produksi kantong semen Rescraft mencapai 112.846.360 bag dengan jumlah produk cacat sebesar 3.614.467 bag. Presentase rata-rata kecacatan yang terjadi adalah sebesar 3,2%, di mana nilai tersebut melebihi standar toleransi kecacatan perusahaan sebesar 1,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas produk konsumen Scrap masih belum memenuhi standar kualitas yang ditetapkan perusahaan dan diperlukan upaya pengendalian kualitas yang lebih optimal. Terdapat 4 jenis kecacatan selama proses produksi kanvas Scrap, dan dapat diketahui bahwa catatan dominan terhadap kualitas produk yaitu ada gagal lipatan bottoming sebesar 34,5%, bag miring sebesar 29,4%, gambar jelek sebesar 23,3%, dan opening rollback sebesar 12,8%. Lalu untuk kesimpulan yang kedua, yaitu rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas berdasarkan nilai RPN tertinggi, antara lain adalah yang pertama nilai RPN tertinggi. Yang pertama adalah 245 untuk jenis kecacatan gagal lipatan bottoming, sehingga usulan perbaikannya yaitu dengan memberikan pelatihan ulang dan menyusun SOP standar adjustment mesin bottoming agar operator lebih teliti saat melakukan adjustment mesin bottoming. Nilai RPN tertinggi kedua yaitu 180 untuk jenis kecacatan valve miring, sehingga usulan perbaikannya yaitu dengan memberikan panduan standar pemasangan valve sesuai ketebalan kantong dan briefing awal produksi terkait spesifikasi produk. Lalu untuk RPN tertinggi ketiga yaitu 140 untuk jenis kecacatan gagal lipatan bottoming, sehingga usulan perbaikannya yaitu melakukan preventive maintenance dan penggantian komponen mesin bottomer yang sudah aus secara berkala. Dan nilai RPN tertinggi keempat yaitu ada 120 untuk jenis kecacatan valve miring, sehingga usulan perbaikannya yaitu dengan melakukan inspeksi rutin dan penggantian valve unit yang sudah aus. Dan yang terakhir yaitu nilai RPN tertinggi kelima adalah 100 untuk jenis kecacatan gambar jelek, sehingga usulan perbaikan yaitu dengan melakukan pengecekan dan pemeliharaan mesin printing secara rutin serta trial print sebelum produksi massal. Adapun saran yang diberikan yaitu yang pertama, perusahaan sebaiknya menerapkan checklist awal produksi, pelatihan operator, dan inspeksi rutin guna mengurangi kesalahan operator dan cacat sejak awal proses. Yang kedua, perusahaan sebaiknya meningkatkan preventive maintenance mesin serta mengendalikan kualitas material agar potensi kecacatan akibat keausan mesin dan ketidaksesuaian standar bahan baku dapat diminimalkan sehingga kualitas produk tetap terjaga. Dan yang terakhir, dengan metode eksekusi dan FMEA pada penelitian ini, pihak perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menerapkan rekomendasi perbaikan yang telah diberikan guna untuk meminimasi terjadinya cacat pada produk kantong semen. Sekian presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.